Puas banget rasanya Roy Suryo dihajar Joshua Sinambela gegara pernyataannya. Fotokopi salinan ijazah Pak Jokowi mau diuji elah. Ini nih teman-teman, dihajar habis-habisan sama ahlinya Joshua Sinambela. Ini dia videonya teman-teman. Mari kita tonton. Agak terlambat datang. Kenapa? Ini satu berita yang sangat penting. Barusan saya dari KPU, Komisi Pemilihan Umum. Alhamdulillah, berkat doa teman-teman semua, berkat doa senior semua, saya dan tim sudah berhasil mendapatkan saluran ijazah palsunya Jokowi. Secara resmi, dan segera kita analisis, kalau itu sama dengan yang kami teliti, maka kami tidak bisa dipidana karena ijazah itu palsu. Kami sudah dapatkan resmi dari KPU dan segera akan kita lakukan uji error level analysis. Itu nggak bisa dianalisis menggunakan fotokopian gitu ya. Ini. Jenis kertas nggak bisa dianalisis dengan digital sama sekali gitu ya. Tinta katakanlah tidak bisa dianalisis dengan digital gitu ya, apalagi ELA gitu ya. Itu udah salah kaprah dari orasinya Roy Suryo. Saya sih ketawa-tawa aja gitu ya. Jadi gini, mau dapat apapun mereka, katakanlah dapat kopian ijazah yang ada katakanlah legalisirnya dan seterusnya, ya memang seperti itulah model dari fotokopian gitu ya, fotokopian ijazah gitu ya, yang ada mungkin cap legalisir seperti yang punya Roy Suryo gitu ya. Nah, tapi itu kan rata-rata kan fotokopian hitam putih ya, otomatis ya, jadi nggak mungkin kelihatan warna segala macam gini. Jadi pada prinsipnya kan ijazah fisik itu ya, ijazah fisik itu kan analog ada kertasnya gitu ya, ada fisiknya gitu ya. Hampir semua ijazah itu punya proteksi ya, punya proteksi, jadi nggak sembarangan dicetak gitu ya. Jadi ada proteksi entah itu dari jenis serat kertasnya, entah itu dari capnya, entah itu dari watermarknya. Kemudian ada lagi satu lagi sebenarnya ya, selain yang belum pernah dibahas mungkin di berbagai media atau bahkan mereka bahas itu ya, mereka nggak tahu ya kalau di ijazah itu ada namanya emboss, jadi semacam cap plat gitu ya, yang memungkinkan dia ada muncul timbulnya gitu ya. Nah itu berupa logo UGM juga sebenarnya di sisi bagian tanda tangan rektor nggak salah F. Nah itu nggak bisa dianalisis menggunakan fotokopian gitu ya. Jenis kertas nggak bisa dianalisis dengan digital sama sekali gitu ya. Tinta katakanlah tidak bisa dianalisis dengan digital gitu ya, apalagi ELA gitu ya. Itu udah salah kaprah. Dari awal kita sudah bantah bahwa ELA itu memanfaatkan kompresi gambar digital yang kita sebut sebagai JPEG gitu ya. Salah satu format gambar digital yang paling banyak digunakan namanya JPEG. Nah, dalam format JPEG inilah ELA itu bisa berfungsi. Nah, kalau analog itu nggak ada format JPEG-nya, nggak ada kompresinya gitu ya. Jadi itu Ini gimana teman-teman? Menurut pendapat kalian, dari pernyataan Bang Joshua Sinambela ini yang membantah keras atas klaim daripada Roy Suryo yang menyatakan telah mendapatkan salinan ijazah Pak Jokowi, lalu kemudian nanti akan diteliti sama mereka, akan diuji elah. Nah, dari penegasan Joshua Sinambela, dia mengatakan itu nggak bisa. Itu nggak bisa dilakukan uji ELA di fotokopi, di dokumen analog atau yang berfisik. Uji ELA itu bisa digunakan di yang digital. Ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian? Coba dah komen di bawah ini. Ya, kami hadir sekali lagi untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa sebenarnya apa yang sudah terjadi ini sudah diramalkan oleh para pujangga kita. Oke, saya Koko Antoni di Rumah Tarot. Hari ini akan membuka kartu tarot tentang Roy Suryo ya. Nah, kita lihat
ya dari tim Pak Jokowi, tanggapannya untuk mempercepat proses menjadi tersangkanya Roy Suryo. Kita lihat dari versi Tarot ya. Kalau dilihat dari Tarot di sini, ini sudah satu desakan karena memang sudah mencemaskan. Makanya di sini sudah jelas dan saatnya yang paling tepat memang harus dijadikan tersangka Roy Suryo. Ini terlihat jelas dari Tarot. Kalau dilihat dari Tarot di sini, sebenarnya Roy Suryo ini udah ketakutan. Ya, ini jelas sekali terlihat dari Tarot. Ya, Roy Suryo CS ini sudah ketakutan. Mereka ketika nanti masuk ke ranah hukum, ya Pak Roy ini tidak bisa lagi membela diri. Yang ada dia pasrah. Ini terlihat jelas Tarot. Hanya bisa menangis. Pak Roy akan menangis. Ya ini pasti. Ya kalau dilihat dalam Tarot di sini, ini dalam waktu dekat ini Roy Suryo ini masuk ini. Wah. Ini jelas sekali dilihat dari Tarot. Ya makanya siap-siap buat Roy. Ya, udah tidak ada kesempatan lagi di sini. Waduh. Udah pasti masuk Boy. Dipastikan ini teman-teman. Roy Suryo ketakutan. Ramalan untuk dirinya akan terjadi. Lalu mau bilang apa? Mau ngeles apa? Bagaimana cara Roy Suryo CS ini untuk menyelamatkan diri? Semua bukti-bukti kuat sudah ada, saksi-saksi juga jelas ada, jejak digital pun ada, lengkap semua. Jadi tidak ada lagi hal apapun yang bisa meringankan, membebaskan orang-orang ini dari jeratan hukum. Siapa? Kan sama Suryo kan ada masalah nggak ada masalah ketawa, emang dia orang sinting gimana? Roy Suryo udah sinting gitu loh. Ya memang dia kerjanya ketawa. Itu orang sakit, pura-pura ceria gimana? Orang sakit gimana sih? Orang sakit itu kan kadang nguyung kalau lagi sendiri. Entah kalau depan orang pura-pura ceria. Namanya orang sakit gimana? Ya. Jadi kalau dia sakit, yang dikompres tuh dengkulnya, jangan palanya. Karena otaknya di dengkul. Udah itu udah ngaco semua, Makanya gue bilang sama pejabat negara, setingkat KPU, KPK, apa segala, kalau rombongan orang gila ini datang, tolong diusir. Suruh satpamnya usir, ini orang gila semua, nggak akan pernah ada solusi, kasihan Pak Prabowo. Aduh, Firdaus hajar habis-habisan Roy Suryo. Roy Suryo suka ketawain orang. Begini tanggapan Firdaus yang sangat tajam untuk Roy Suryo terkhusus ini. Nah, seperti yang kita tahu kan, Roy Suryo ini dikit-dikit ketawa. Ada yang lucu atau enggak, tetap nyengir mulu nih dia. Hah? Kira-kira apa nih teman-teman penyebabnya kenapa Roy Suryo? Apakah memang benar untuk menutupi kepanikan kecemasannya? Saya juga heran, ini ada surat penolakan kegiatan Riklat Sinergi Dakwah Jawa Timur. Jelas ini adalah masalah dakwah keumatan. Ini jelas surat ini kan. Yang menarik, surat ini tidak ada penanggung jawabannya. Penanggung jawab, tidak ada nama dari yang tanda tangan. Di belakang. Di belakang mana? Harusnya di sini dong. Hormat kami tanda tangan di sini. Ini saya tidak menemukan nama orang, hanya tanda tangan. Berarti kan tidak ada yang bertanggung jawab di sini. Kemudian ada. Padahal kan sudah dijawab ini tadi. Kan dia berkata nggak ada yang bertanggung jawab, nggak ada tanda tangan. Tapi itu ada di belakang, sebenarnya memang ada. Tapi sengaja di framing. Ini nih teman-teman. Acara daripada Roy Suryo, Gus Nur dibubarkan. Dan mereka protes keras ini. Ini kacau, polisi melakukan persekusi. Pembubaran acara pengajian di Malang yang dihadiri oleh Roy CS. Kasihan teman-teman, orang-orang ini sudah dibenci sama masyarakat karena memang bikin gaduh. Jadi artinya memang masyarakat sekitar tidak senang daripada lingkungan mereka yang semula adem jadi gaduh. Takutnya dengan kehadiran orang-orang ini. tuliskan langsung aliansi umat muslim Kecamatan Daud dan sebagainya. Kita harus tahu aliansinya ada apa enggak? Apa betul?
Apakah ada anggaran dasarnya dan sebagainya. Tapi kami tidak masalahkan itu. Saya masalahkan pada keamanan. Ini negara hukum. Hukum adalah dikatakan merupakan supremasi hukum. Hukum adalah tertinggi, panglima tertinggi di negara ini. Yang mana polisi tugasnya adalah mengawal, mengamankan, dan melindungi. Siapa? Adalah orang-orang yang melakukan langkah-langkah konstitusional. Apa yang dilakukan teman-teman ini, melakukan pertemuan ini adalah konstitusional. Berarti orang yang melanggar ini adalah inkonstitusional. Sebenarnya apa yang dilakukan pihak kepolisian sudah tepat, adalah melindungi warga setempat, warga sekitar di Malang tersebut dari orang-orang kunjungan acara seperti Gus Nur, Roy Suryo, dan tim yang mendatangi lokasi. Jadi pihak kepolisian mengamankan warga-warga di sana. Jempol untuk pihak polisi di sana. Kami lebih takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sebagai ilmuwan, sebagai orang yang memiliki ilmu, kalau kami diam, kami ini setan bisu, dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami nggak mau dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya dalam hal ini kami ya ingin menyampaikan kepada fraksi, mohon kiranya membantu kami untuk mendorong komisi-komisi yang sudah kami surati, mulai dari Komisi 3, Komisi 10, dan Komisi 1, mendorong untuk rapat dengar pendapat umum. Disitulah ada kesempatan buat kita sebagai warga negara untuk menyampaikan, dan kita juga mendorong agar Kapolri dipanggil, Rektor UGM dipanggil, dan KPU dipanggil. Sebagaimana yang kita semua sudah tahu, kalau memang ijazah Jokowi ini memang gaib, dan kemudian yang ada di KPU yang didaftarkannya di Wali Kota Solo, di Jakarta sebagai gubernur, dan di pusat sebagai presiden itu adalah palsu, maka orang-orang ini yang seharusnya dipidanakan. Waduh. Teman-teman, gimana pendapatmu ini? Dokter Tifa bawa nama Tuhan supaya kalimat pernyataannya ini lebih meyakinkan. Kata Dokter Tifa, kami akan dilaknat Allah kalau kami diam. Waduh. Ini mereka mendatangi DPR ya. Waktu mendatangi DPR jadi mengadu. Seperti biasa teman-teman. Mereka kelompok orang-orang ini kan ngemis sana sini, luntang-lantung mencari supaya ada yang membela, supaya ada yang berada di pihak mereka. Atas kepanikan mereka, taruhannya adalah nasib mereka loh. Apalagi kan dengar-dengar ini pertengahan atau bulan Oktober inilah keluar pengumuman apakah dan siapakah yang jadi tersangka atas kasus ini. Nah itu dia teman-teman, gimana nih kalau menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas ini? Jangan lupa tinggalkan komentarmu di bawah.